kena, akhirnya dicoba dibantu, kayaknya mendingan dikesiniin deh, walaupun sepertinya seakan-akan santai tapi dia orangnya serius. Tapi kalau udah di set udah kita tawa-tawa. Sebenarnya karakternya anaknya Ustadz kalau nggak salah, tapi dia memang saat itu kan film ini memotret kecenderungan orang untuk bermain togel dan yang mistik-mistik lah di tahun itu gitu kan, karena emang secara setting ini film lama. Terus ya itu udah filmnya settingnya lama, syutingnya juga udah lama banget. 7 tahun ya mas? 7 tahun, tahun 2019. Saya juga cukup kaget begitu dikasih tahu akhirnya film ini tayang gitu. Tapi buat aku sendiri, lucunya tahun itu juga ada 2 film lagi yang akhirnya, tapi waktu itu film itu udah tayang karena terhalang COVID kan. Proses syutingnya sih, yaitu yang tadi aku bilang di press conference, ini filmnya di syuting dalam keadaan yang dingin sekali. Jadi kita waktu itu nggak ada sinyal, benar-benar nggak ada sinyal, nggak bisa komunikasi. Jadi makanya kita para pemain tuh cukup solid tuh, karena kita harus cari, kita kedinginan nih. Udah dibilangin suruh bawa jaket gitu, akhirnya kita bawa jaket-jaket biasa, ternyata lebih dinginnya udah kayak dingin di gunung es. Akhirnya kita nyari warga untuk main api unggun, untuk bakar jagung. Jadi kita cukup akrab. Oke, akhirnya ngambil film ini apa sih mas? Apa yang bikin tertarik sih? Waktu itu, tahun itu horor komedi belum terlalu banyak, dan karena aku suka dengan stand up komedi kan. Waktu itu juga film yang melibatkan banyak komika itu juga belum terlalu banyak. Setahu aku waktu itu baru komik ini. Jadi begitu aku tahu line up-nya ada Viko, ada Babe, Marung Babe dan Anyun dan lain-lain. Wah, ini menarik nih buat aku sendiri kan. Saat itu aku di sinetron juga lebih banyak peran-peran yang baik, terus tiba-tiba bermain dengan peran yang komedi cukup menantang, jadi aku harus. Ada kesulitan nggak sih artinya bermain dengan para komika yang kita tahu kan memang Mas Ben backgroundnya kan sinetron segala macam kan, dan harus di sini bareng sama komika, mungkin ada challenging-nya sendiri nggak? Challenging-nya lebih ke perannya sih, aku harus menggambarkan orang desa, terus juga settingnya lama dan bahasa Sunda. Kalau yang lain, Babe, Viko dan lain-lain tawa-tawa terus kita syuting, lagi almarhum Babe tadi sempat cerita juga, dia orang yang sangat mikirin jokes-nya kan gitu. Dia kasih bantu juga skrip yang kayak waktu itu ada yang beberapa kurang kena, akhirnya dicoba dibantu, kayaknya mendingan dikesiniin deh, walaupun sepertinya seakan-akan santai tapi dia orangnya serius. Tapi kalau udah di set udah kita tawa-tawa, itu yang adegan warung, sehingga kita di belakang tuh ketawa-tawa terus. Dan waktu itu kita syuting juga agak larut-larut kan, karena ada teknis, dan waktu itu juga lagi musim hujan kalau nggak salah, jadi kita syuting sampai sahur. Wah, luar biasa sih. Apa yang menjadi kepending lama sih mas, mungkin dari tim dapat bocoran? Pertanyaanku juga sama ini, macam-macam, mungkin ada teknis, ada entah secara bisnis, aku juga nggak tahu. Serius, aku bukan ini, aku nggak tahu. Tapi ya, however, ya, film ini bisa tayang buat aku sendiri kan, ya ini kayak berkas yang tersimpan lama kan. Buat kita kan juga para pemain, kadang-kadang kita butuh juga kan yang udah kita kerjakan pengennya muncul, karena kita ngerjainnya cukup effort. Ada kenangan juga nggak sama Babe di syuting ini? Gue lupa, gue udah kenal sebelumnya, baru kenal. Tapi waktu itu ada jeda syuting 2 hari, terus habis itu di jalan-jalan dulu gitu. Akhirnya kita jalan-jalan ke Bandung, terus kita makan bareng di Bandung. Makan foto-fotonya tadi yang Viko juga akhirnya baru lihat sama Babe. Jadi kenal Babe secara personal, karena setelah itu kita ketemu di acara-acara berikutnya, jadi cukup akrab sama Babe gitu. Setelah nonton hasil tayang tadi seperti apa setelah menunggu 7 tahun ini sendiri? Ya udah kebayang, karena memang ini kan horor komedi ya. Banyak potret sih kalau buat aku, karena aku orangnya suka history, jadi potret bahwa di tahun itu banyak orang yang emang kecenderungannya dengan hal-hal yang mistis-mistis. Buat aku sih senang aku ngeliat hal kayak gini. Oh, tahun itu memang orang tuh togel tuh suatu hal yang biasa. Kalau sekarang kayaknya aneh kan, ini sekarang bentuknya udah judol gitu. Kalau saat zaman itu ya masih bentuknya seperti ini. Dan akan sih tayang. Oke, dan sekali lagi kita akan tayang 5 Maret, jadi jangan lupa untuk menyaksikan film Setannya Cuan yang akan tayang 5 Maret di bulan puasa sambil ngabuburit. Jangan sampai lupa nonton. Thank you. Mas, terakhir dong itu dong soal update puasa, soalnya gimana menjalani Ramadan tahun ini? Yes. Tahun ini puasanya santai, aku lebih santai dari paling santai dari tahun-tahun sebelumnya. Kerjaan tidak terlalu menghimpit seperti di tahun-tahun sebelumnya. Jadi buat aku setiap bulan puasa itu saatnya untuk rehat, saatnya untuk menikmati sih sama keluarga, nikmatin ibadah juga, karena sekarang ibu kan sendiri, maksudnya bapak udah nggak ada, jadi ibu tahun ini dari tahun lalu sih sebenarnya dia minta pokoknya sholat maunya di masjid terus gitu. Jadi kalau habis kegiatan gue sebisanya kalau misalnya keburu pulang jemput ibu, terus kita ke taraweh ke masjid sama anak juga sama keluarga, jadi ya nikmat lah. Berarti kurangi kegiatan totally? Ya agak yang bener-bener bisa bisa dinanti setelah puasa
nanti gitu, karena kegiatanku sekarang juga banyak di luar syuting, jadi lebih bisa mengatur waktu sih. Oke, Mas kan kemarin kan juga Sienna kan sudah tinggal bareng sama Caca, Mas Sienna sendiri. Artinya perbedaannya tahun ini seperti apa sih, mungkin yang terbiasa sama Sienna? Tahun lalu apa tahun ini ya? Kayaknya udah dari tahun lalu sih sebenarnya. Tapi ya mungkin karena udah terlalu lama jadi aku udah hampir nggak ada bedanya gitu. Semuanya karena Sienna udah cukup besar kan, jadi dia kayaknya udah punya keinginannya sendiri. Aku lagi mau di sini gitu, kayak weekend ini lagi sama ibunya, terus nanti mungkin dia tiba-tiba kamu ke rumah hari apa, hari Senin gitu. Dan komunikasinya malah sekarang karena udah besar walaupun secara fisik, maksudnya dia di rumah ibunya atau mungkin dia kegiatan sendiri, dia lebih sering cari gue gitu, kayak di mana, pulang jam berapa gitu. Iya, dia malah lebih nyariin karena sering video call. Jadi buat aku malah secara hati aku merasa jauh lebih dekat dibandingin tahun-tahun sebelumnya. Berarti memang artinya untuk komunikasi sendiri justru lebih intens sama Sienna untuk tahun ini pasca Sienna memutuskan tinggal sama. Bisa dibilang mungkin iya kali, mungkin emang dikasih ruang itu jadi sering kangen sama bapaknya kali. Cuman karena anakku sekarang udah gede, ya mungkin di fase sekarang kita memutuskan untuk jadi apa nih, orang tuanya apa jadi sahabatnya. Nah sekarang kayaknya aku memutuskan untuk jadi bestinya kan gitu. Jadi buat dia ada teman yang dia bisa cerita apapun yang dia mau cerita. Buat aku tuh cukup sih. Remaja artinya protektif sebagai bapaknya, artinya dengan punya anak betul. Ini gimana nih? Betul. Nah memang protektif itu kita kan melindungi, tapi melindungi caranya itu sekarang memang nggak bisa dikekep gitu ya. Kalau orang bilang sekarang lebih ke menjaga trust dan menjaga dia masih seneng ngobrol sama bapaknya, jadi kita nggak boleh terlalu judgmental. Kadang-kadang dia cerita yang itu kayaknya nggak pas deh gue jadi bapak, cuman ya kita dengerin aja. Buat aku tuh dia cukup sih, tapi sambil saya ada waktunya kasih penjelasan bahwa yang bisa jaga diri itu ya diri sendiri. Apa? Udah punya secret admirer? Kayaknya ada ya, cuman nih kalau diceritain dia pasti ngomel sama bapaknya gitu. Mungkin ada lah. Memang mungkin kalau buat secret di usia segini kan usia 13 sekarang mungkin waktunya memang dia mengenal dengan perasaan-perasaan itu kan. Kayak itu kita temenin gitu. Apa? Cerita dia cerita apapun, bahkan gue suka ngelirik-lirikin juga gitu. Tuh cakep tuh gitu, jadi kayak bestinya lah gitu, supaya sebenarnya itu nyampein bukan disuruh ayo pacaran nggak gitu juga, tapi menyampaikan kesan bahwa gue friend nih gitu. Karena kalau friend kan biasanya dicerita, karena kalau kita nanti dia punya jarak dia malah nggak terbuka sama kita. Dia orang yang cuek aja gitu. Siapa? Jenis emang cuek. Oh, enggak sih. Karena kan dia juga secara apa ya, mungkin ya dia kegiatan keagamaannya alhamdulillah dia cukup senang kan. Maksudnya pergi ke masjid, di masjid juga di pengajian anak-anak seumurnya dia banyak teman-temannya juga, ada sahabatnya dia juga, bestinya dia banget lah yang anak satu pengajian juga. Buat aku tuh udah seneng banget, dan dia umur segini dia masih pegang terus mau pakai itu ya, walaupun kita nggak mengharuskan, dia masih bisa. Buat aku udah seneng banget lah kita jadi orang tua. Tapi kan tetap namanya anak umur itu kan remaja ya, kita ya pelan-pelan lah. Aku cuma bilang sama dia pesannya jangan pelan-pelan ya, gedenya pelan-pelan. Jadi sama bapaknya juga jangan langsung pengen ini pengen itu. Gue juga belajar nih gitu. Iya oke dia bilang. Komunikasi sama Caca gimana Mas Benatnya untuk Sienna sendiri? Lancar. Pasca. Alhamdulillah sih sama Caca, salah satu yang kita juga nggak mengurangi beban pikiran, karena dia enak banget sama Caca. Apapun yang kadang-kadang mungkin suatu hal yang awkward untuk dibicarakan, kita punya keleluasaan ruang untuk saling membahas gitu. Sebaliknya aku ke dia dan dia juga ke aku. Jadi buat aku itu memudahkan. Sekarang lebih bagus ya, lebih enak itu secara komunikasinya dengan dia. Iya, karena anaknya juga besar juga kan. Balik lagi, oke kita punya keputusan, tapi anaknya gimana nih gitu. Balik lagi dia dimaunya gimana. Tapi untuk mengurangi atau yang menekan ego masing-masing dari orang tua itu seperti apa sih? Artinya anak sudah besar, atau meminimasi ego masing-masing seperti apa? Kalau itu kita dari awal memang sama Caca udah sepakat juga bahwa dari awal itu kita kalau misalkan tiba-tiba ada yang tidak cocok, kita balik lagi ke anaknya itu aja sih. Anaknya karena ini kan semuanya keputusan terbaik buat dia, bukan buat kita kan. Dan Caca sama aku, Caca juga sangat sepaham di bagian situ. Jadi ya lah, itu yang aku syukurin lah di kondisi sekarang. Oke, Terima kasih. terima kasih.